Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang tidak pernah tidur menjaga hamba-hambanya, bahkan saat dunia terasa gelap dan hati hampir kehilangan arah. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling tenang di tengah badai kehidupan, yang mengajarkan bahwa hati yang dekat kepada Allah tidak akan benar-benar kehilangan cahaya, meski sedang berjalan di lorong takdir yang paling sunyi. Ada titik dalam hidup ketika seseorang tidak lagi menangis karena dunia terlalu berat, tetapi karena dirinya sudah terlalu lelah menopang semuanya sendirian. Ia mencoba berpikir dewasa, mencari jalan keluar, memperbaiki keadaan pelan-pelan. Namun semakin dipikirkan, hidup justru terasa seperti lorong panjang tanpa pintu. Dan barangkali disitulah Allah sedang membawa dirinya masuk ke ruang sunyi, tempat logika perlahan kehilangan kuasanya. Titik nadir bukan selalu tentang kehilangan harta atau ditinggalkan manusia. Kadang titik nadir adalah ketika hati mulai sadar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kita boleh merencanakan banyak hal, tetapi satu keputusan langit mampu mengubah semuanya dalam semalam. Di saat itulah manusia mulai mengerti dirinya hanyalah hamba, bukan pengatur takdir. Dan anehnya, justru ketika merasa paling lemah, sebagian manusia mulai benar-benar mengenal Allah. Dalam banyak kisah para nabi, keajaiban lahir bukan saat keadaan mudah, tetapi ketika semua jalan terasa tertutup. Laut terbelah saat Musa terpojok. Api menjadi dingin ketika Ibrahim dilempar. Dan Nabi Yunus menemukan cahaya justru di dalam perut ikan, di bawah lautan, dalam gelap yang berlapis-lapis. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa ujung kemampuan manusia seringkali adalah awal pertolongannya. La ilaha illa anta. Kalimat itu dimulai dengan penghancuran seluruh sandaran palsu selain Allah. Jabatan, manusia, kemampuan diri, semua ternyata rapuh. Lalu subhanaka menjadi pengakuan lembut bahwa Allah tidak pernah salah mengatur hidup hambanya. Dan ketika Nabi Yunus berkata, "Inni kuntu minas jholimin," beliau tidak sibuk menyalahkan keadaan, tetapi berani merendah di hadapan Rabb-Nya. Disitulah arsitektur keajaiban itu dibangun. Hasan al-Basri pernah berkata, mukmin memperbaiki dirinya sambil menangis. Sebab titik nadir sejatinya bukan ruang penghancuran, melainkan ruang pendidikan dari Allah. Tempat hati dibersihkan pelan-pelan dari kesombongan, dari rasa paling mampu, dan dari keyakinan bahwa dunia bisa memberi ketenangan sejati. Maka tidak semua kehilangan adalah hukuman. Ada kehilangan yang Allah kirim, agar hati kembali pulang kepadanya. Dan pelan-pelan, seseorang yang pernah jatuh di titik nadir akan memahami sesuatu yang tidak diajarkan dunia. Bahwa logika hanyalah kaki untuk berjalan di bumi, sedangkan iman adalah sayap untuk melewati jalan yang tidak mampu dijelaskan manusia. Maka jangan takut jika hidupmu sedang gelap, sebab banyak cahaya langit justru lahir dari tempat paling sunyi dan paling hancur dalam hidup seorang hamba. Kadang manusia mengira keajaiban datang karena dirinya kuat. Padahal seringkali Allah baru menunjukkan pertolongannya ketika manusia sudah kehabisan rasa mampu. Selama hati masih sibuk bersandar kepada dunia, ia akan terus gelisah. Sebab dunia berubah, manusia berubah, keadaan pun berubah. Dan titik nadir hadir untuk memperlihatkan betapa rapuhnya semua sandaran selain Allah. La ilaha bukan sekadar kalimat tauhid, tetapi penghancuran ilusi di dalam dada. Penolakan terhadap segala sesuatu yang selama ini diam-diam kita jadikan tempat bergantung. Kita terlalu takut kehilangan manusia, terlalu cemas kehilangan masa depan, seakan hidup akan runtuh tanpa itu semua. Padahal Allah sedang mengajari kita bahwa hati tidak akan tenang selama masih menggantungkan dirinya kepada yang fana. Lalu kalimat itu disempurnakan dengan illa anta, kecuali engkau. Seolah seorang hamba akhirnya duduk dalam kelelahan panjangnya, lalu berkata pelan, "Ya Allah, setelah semua yang pergi dan berubah, ternyata hanya Engkau yang tetap ada." Dan barangkali kedewasaan iman lahir ketika seseorang berhenti menuntut dunia untuk selalu membuatnya bahagia, lalu mulai belajar cukup bersama Allah. Subhanaka, Maha Suci Engkau. Kalimat ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir hambanya. Yang salah seringkali hanyalah cara kita memahami kehidupan. Kita menganggap semua yang hilang pasti buruk, padahal bisa jadi itu penyelamatan. Ada doa yang ditunda agar hati matang. Ada jalan yang ditutup agar hidup tidak masuk ke jurang yang salah. Dan semua itu baru dipahami setelah luka dilewati pelan-pelan. Ketika Nabi Yunus berkata,
Inni kuntu minat zolimin, beliau tidak sibuk menyalahkan keadaan. Beliau memeriksa dirinya sendiri. Sebab hati yang mulai bercahaya bukan hati yang merasa paling benar, tetapi hati yang berani merendah di hadapan Allah. Hasan al-Basri berkata, mukmin memperbaiki dirinya sambil menangis. Karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa lemahnya dirinya tanpa rahmatnya. Maka titik nadir sebenarnya bukan akhir kehidupan, tetapi ruang pembongkaran yang Allah siapkan untuk hati manusia. Tempat ego dihancurkan, kesombongan diluruhkan, dan ketergantungan kepada dunia dipatahkan pelan-pelan. Hingga akhirnya seorang hamba memahami bahwa pertolongan terbesar bukan selalu berubahnya keadaan, tetapi hati yang tetap tenang dan percaya kepada Allah, bahkan saat belum melihat jalan keluar di depan mata. Ibrahim bin Adham pernah hidup dalam kemewahan yang membuat banyak manusia iri. Istana megah, penghormatan, dan segala sesuatu yang terlihat sempurna di mata dunia. Namun diam-diam, hatinya kosong. Sebab ternyata jiwa manusia tidak pernah benar-benar tenang hanya karena dunia terasa lengkap. Ada ruang di dalam dada yang tidak bisa diisi kecuali dengan kedekatan kepada Allah. Suatu malam, beliau mendengar langkah di atas atap istananya. Ibrahim bertanya marah, "Siapa di sana?" Suara itu menjawab tenang, "Aku sedang mencari untaku." Ibrahim berkata, "Mana mungkin mencari unta di atas atap?" Lalu suara itu membalas, "Dan mana mungkin engkau mencari Allah di dalam istana kesombonganmu?" Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam dirinya pelan-pelan. Kadang Allah tidak langsung mengubah hidup seseorang dengan kejadian besar. Kadang cukup dengan satu nasihat, satu kehilangan, atau satu malam panjang yang membuat hati tiba-tiba sadar bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa pulang kepada Allah. Sebab hidayah sering datang, bukan ketika hidup terasa nyaman, tetapi saat hati mulai lelah dengan segala kepalsuan dunia. Dan bukankah banyak manusia hari ini juga sedang mengalami hal yang sama? Ada yang terlihat berhasil, tetapi jiwanya kosong. Ada yang sibuk bekerja dari pagi sampai malam, tetapi tidak pernah benar-benar tenang. Ada yang tertawa di depan banyak orang, namun diam-diam menangis saat sendirian. Karena dunia bisa membuat hidup terlihat penuh, sambil perlahan mengosongkan hati manusia dari makna. Nabi Yusuf pernah dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dipenjara sebelum Allah muliakan. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa jalan menuju cahaya sering melewati lorong gelap terlebih dahulu. Maka jangan buru-buru membenci fase hidupmu yang berat. Barangkali Allah sedang membentuk kesabaran, ketulusan, dan tawakal yang tidak akan lahir saat hidup terlalu mudah. Pelan-pelan, seseorang yang pernah hancur oleh hidup akan memahami bahwa keajaiban bukan selalu tentang masalah yang langsung hilang. Kadang keajaiban itu adalah ketika hati yang dulu gelisah akhirnya mampu menerima takdir dengan tenang. Karena titik nadir sejatinya bukan tempat Allah meninggalkan hambanya, tetapi tempat seorang hamba mulai benar-benar mengenal Robnya. Ada alasan mengapa doa Nabi Yunus mampu menembus langit. Bukan karena kalimatnya panjang, tetapi karena doa itu lahir dari hati yang sudah hancur sepenuhnya di hadapan Allah. Hati yang tidak lagi sibuk mempertahankan gengsi, tidak lagi sibuk terlihat kuat. Dan barangkali, disitulah awal keajaiban dibangun. Ketika manusia berhenti merasa paling mampu, lalu belajar berserah dengan utuh. Banyak manusia meminta pertolongan Allah, tetapi diam-diam masih ingin mengendalikan seluruh hidupnya sendiri. Ia berdoa, namun kecewa ketika takdir berjalan berbeda dari rencananya. Padahal seringkali, yang membuat hati gelisah bukan beratnya ujian, tetapi sulitnya menerima bahwa Allah lebih tahu jalan terbaik dibanding diri kita sendiri. Ego manusia ingin memegang kendali, sementara iman mengajarkan untuk percaya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Apa yang dilakukan musuhku terhadapku? Surgaku ada di dalam dadaku." Kalimat ini lahir dari hati yang benar-benar mengenal Allah. Sebab orang yang dekat kepada Robnya tidak menggantungkan ketenangan pada keadaan luar. Ia bisa tetap tenang meski dunia berubah. Karena sandarannya bukan dunia, melainkan Allah yang tidak pernah berubah. Doa Nabi Yunus seperti air yang jatuh di atas batu keras. Tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi perlahan mengubah sesuatu yang paling keras sekalipun. Begitulah zikir bekerja di dalam hati manusia. Pelan-pelan membersihkan luka, meruntuhkan kesombongan, dan melembutkan jiwa yang terlalu lama dipaksa kuat oleh kehidupan. Maka jangan merasa sia-sia ketika doa terasa berulang. Sebab ada hati yang sedang Allah pulihkan diam-diam. Kadang Allah menunda jawaban doa, bukan karena Dia tidak mendengar,
tetapi karena Allah sedang membangun ulang isi dada kita. Sebab jika hati belum selesai dididik, keajaiban hanya akan melahirkan kesombongan baru. Maka Allah pecahkan dulu rasa paling mampu itu, agar ketika pertolongan datang, manusia tahu bahwa semua itu murni karena rahmat-Nya, bukan karena hebatnya dirinya. Dan pelan-pelan, seseorang yang pernah berada di titik nadir akan memahami sesuatu yang tidak diajarkan dunia. Bahwa ketenangan bukan lahir ketika semua masalah selesai, tetapi ketika hati sudah belajar percaya kepada Allah di tengah keadaan yang belum selesai. Karena logika hanyalah kaki untuk berjalan di bumi, sedangkan iman adalah sayap yang membuat manusia tetap mampu melangkah bahkan saat jalan di depannya masih gelap. Sekarang, pelan-pelan tenangkan hatimu. Tidak semua hal harus segera menemukan jawaban malam ini. Ada luka yang Allah sembuhkan sedikit demi sedikit, sebagaimana fajar datang perlahan mengusir gelap. Sebab manusia sering ingin cepat pulih, sementara Allah sedang mendidik jiwanya agar lebih matang. Dan barangkali, ketenangan sejati memang lahir bukan saat hidup menjadi mudah, tetapi saat hati belajar bersandar hanya kepada Allah. Coba diam sejenak, lalu dengarkan isi dadamu sendiri. Ada lelah yang selama ini tidak pernah benar-benar kamu ceritakan kepada siapapun. Ada takut tentang masa depan, ada kecewa yang masih tersimpan, ada doa yang terus kamu ulang diam-diam setiap malam. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah lalai terhadap air mata yang jatuh dalam sunyi. Bahkan sebelum lisannya berdoa, Allah sudah mengetahui letih di dalam hati hambanya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarr, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Seakan Allah ingin mengajarkan bahwa di dalam setiap luka selalu ada rahmat yang berjalan bersamanya. Hanya saja, manusia sering terlalu fokus pada gelap sampai lupa bahwa cahaya sedang tumbuh perlahan di baliknya. Imam Al-Auza'i pernah berkata, seorang mukmin berbicara sedikit dan banyak beramal, sedangkan orang munafik banyak berbicara dan sedikit beramal. Maka terkadang, kedewasaan spiritual bukan terlihat dari banyaknya kata-kata indah, tetapi dari hati yang semakin tenang menghadapi takdir. Hati yang tidak lagi sibuk mengeluh kepada manusia, karena ia sudah terbiasa mengadukan segalanya kepada Allah. Sekarang, ucapkan pelan-pelan di dalam dadamu, La ilaha illa anta. Tidak ada tempat bersandar yang benar-benar kokoh selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau dari segala prasangka burukku terhadap takdirmu. Inni kuntu minat zolimin. Dan sungguh, seringkali akulah yang terlalu lemah memahami hikmahmu. Bacalah perlahan, seperti seorang hamba yang akhirnya lelah berlari dari Robnya sendiri. Maka jika hidupmu hari ini masih terasa berat, jangan buru-buru berputus asa. Bisa jadi Allah sedang merobohkan bangunan lama yang rapuh di dalam dirimu, agar Dia membangun hati yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih mengenalnya. Sebab tidak semua kehilangan adalah hukuman. Ada kehilangan yang menjadi jalan pulang. Dan banyak cahaya terbesar dalam hidup manusia justru lahir setelah ia melewati malam paling gelap bersama Allah. Pelan-pelan, seseorang yang pernah melewati titik nadir akan mulai memahami satu hal yang dulu tidak pernah dia mengerti saat hidup masih mudah. Ternyata Allah tidak selalu menyelamatkan kita dengan mengubah keadaan. Kadang Allah menyelamatkan kita dengan mengubah isi dada. Mengubah cara memandang kehilangan, mengubah cara mencintai dunia, dan mengubah cara berharap agar hati tidak lagi mudah hancur hanya karena sesuatu yang fana pergi meninggalkan kita. Dulu kita mengira ketenangan adalah ketika semua masalah selesai. Padahal setelah dewasa, manusia baru sadar. Bahkan hidup yang terlihat baik pun tetap memiliki luka tersembunyi. Tidak ada rumah tanpa ujian. Tidak ada hati tanpa kecewa. Maka Allah tidak menjanjikan dunia tanpa kesedihan. Tetapi Allah menjanjikan bahwa siapa yang bersamanya tidak akan dibiarkan tenggelam sendirian oleh hidupnya. Mungkin hari ini masih ada doa yang belum Allah kabulkan. Masih ada kehilangan yang belum benar-benar sembuh. Masih ada malam-malam ketika dadamu terasa sesak tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Namun jangan lupa, Allah yang menjaga Nabi Yunus di dalam gelapnya lautan adalah Allah yang sama yang hari ini menjaga hidupmu. Dan Rob yang dulu membuka jalan di tempat yang mustahil, tidak pernah kehilangan kuasa untuk menolong hambanya. Maka jangan takut jika hidupmu terasa lambat dibanding orang lain. Bunga tidak mekar bersamaan, dan langit pun tidak menurunkan hujan pada setiap tanah di waktu yang sama. Ada jiwa yang Allah kuatkan lewat kelapangan.
ada jiwa yang Allah matangkan lewat kehilangan. Dan mungkin, cara Allah mencintaimu memang bukan dengan mempermudah semuanya, tetapi dengan membuatmu semakin dekat kepadanya di setiap luka yang kau lewati. Sebelum kita menutup renungan ini, coba tuliskan di kolom komentar. Bagian mana dari hidupmu yang paling membuatmu belajar berserah kepada Allah? Siapa tahu, ceritamu menjadi penguat bagi hati lain yang diam-diam sedang lelah malam ini. Semoga Allah melembutkan hati kita yang keras, menenangkan dada kita yang gelisah, dan menjaga iman kita di tengah dunia yang sering melelahkan jiwa. Semoga Allah menjadikan setiap luka sebagai jalan untuk lebih mengenalnya, bukan jalan untuk menjauh darinya. Terima kasih sudah menemani renungan ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.